ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah sidang Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang sampai hari ini, bahkan detik ini Allah selalu limpahkan kepada kita, yang sampai hari ini bahkan detik ini kita masih menikmatinya, nikmat yang tiada tara, tiada terhingga, yang mana Allah katakan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan pernah mampu untuk melakukannya. Hanya karena nikmat Allah, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Karena nikmatnya, niat baik seorang hamba bisa terlaksana. Seandainya bukan karena nikmat Allah, jangankan satu langkah kaki menuju ke masjid, sehembus nafas pun tidak akan pernah bisa untuk kita melakukannya kecuali dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha merubah setiap inci dari kenikmatan, dirubah menjadi potensi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan baru kemarin kita berpisah dengan bulan mulia, dengan bulan Ramadan di tahun yang lalu. Tidak terasa waktu berlalu dengan begitu cepatnya, dan hari ini kita telah berjumpa kembali dengan bulan tersebut, bulan yang begitu agung, bulan yang selalu dirindukan oleh semua umat Islam di seluruh penjuru dunia. Bahkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berbahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang dimaksud keberkahan di sini ditafsirkan oleh para ulama, yaitu kathratul khair wa thubutuhu wa ziyadah, yaitu banyaknya kebaikan-kebaikan, tetapnya kebaikan-kebaikan, dan bertambahnya kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan.
faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, mewajibkan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga yaumul akhir, maka perhatikan, Allah telah wajibkan bagi kita untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu, la'allakum tattaqun, dengan tujuan agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lihatlah jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang telah berlalu, sudahkah menjadikan kita sebagai insan yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Futtihat tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu surga, falam yughlaq minha bab, dan tidak ada satu pintu pun yang tertutup darinya. Akan tetapi pertanyaannya, tatkala pintu itu sudah dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudahkah kita berbondong-bondong untuk memasuki pintu tersebut, atau bahkan malah kita menjauh dan enggan untuk memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan ketaatan dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat serta dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Tatkala datang bulan Ramadan, maka akan ditutup pintu-pintu neraka, falam yuftah minha bab, dan tidak ada satu pintu pun yang terbuka darinya. Maka tatkala pintu itu sudah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita menjauhi dan tidak mengantri untuk masuk ke dalamnya. Jangan sampai tatkala pintu tersebut telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita malah membeli tiket untuk masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan pada bulan Ramadan syaitan-syaitan akan dibelenggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr, dan Allah di bulan Ramadan memiliki satu malam yang apabila seorang hamba beribadah pada malam tersebut, maka bernilai lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalangi dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurim, maka dia telah dihalangi dari kebaikan-kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Ayuhal muslimun, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis lain, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan," apabila telah datang malam pertama dari bulan Ramadan, "suffidatis syayatin wa maradatul jin," maka Allah akan mengurung, Allah akan membelenggu para syaitan dan pemimpin-pemimpin para jin. Mereka tidak bisa mengganggu manusia, mereka tidak bisa menggoda manusia. Akan tetapi kalau kita melihat realita yang ada, ternyata masih banyak manusia yang masih bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan, masih terlena dengan perbuatan-perbuatan dosa. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama kita, kullu man asa rabbah fahuwa jahil. Setiap manusia yang dia bermaksiat kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka sejatinya dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh. Maka hendaklah, oleh karena itu wajib bagi seorang muslim dia belajar tentang perkara agamanya, sehingga dia tahu antara hak dan batil, dia tahu mana halal mana haram, sehingga dia tahu kemana kakinya akan melangkah. Karena sejatinya setiap jiwa, setiap nafsu
pasti condong dan memerintahkan kepada keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya setiap jiwa, sesungguhnya setiap nafsu pasti condong untuk memerintahkan kepada keburukan. Maka dengan ilmu seorang akan mampu untuk mengarahkan dirinya kepada kebaikan-kebaikan, mengantarkan kepada ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Dengan bertambahnya ilmu seseorang, pasti akan bertambah pula keimanannya, bertambah kecintaannya, bertambah rasa harapnya, dan juga bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, ayo sambut bulan Ramadan, mari perbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Wa ya baghiyas syarr aqsir, wahai para pencari keburukan, cukupkan, hentikan keburukanmu di bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Dan Allah akan memilih dari hamba-hambanya di bulan Ramadan yang akan Dia bebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, tatkala Allah memilih orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan, ternyata ada sebagian dari manusia yang bahkan dia celaka, yang hina tatkala mendapatkan bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu. Celaka, hina bagi seorang hamba yang dia mendapatkan bulan Ramadan, memasuki bulan Ramadan, kemudian berlalu dari bulan Ramadan, akan tetapi dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaklah kita bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kita sia-sia dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak seorang yang berpuasa akan tetapi puasanya tidak bernilai, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa dahaga, kecuali lapar dan dahaga. Oleh karenanya, mari kita jaga bulan Ramadan ini. Kita tinggalkan apa yang tidak bermanfaat, kita tinggalkan apa yang membuat rusak pahala ibadah puasa kita. Dan semoga bulan Ramadan ini kita termasuk orang-orang yang terpilih yang akan dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat rahimakumullah, hari ini hari Jumat, waktunya kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau pernah bersabda, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah jawab
Allah balas salawatnya sebanyak 10 kali. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, hari Jumat adalah waktu kita untuk memperbanyak doa, karena di sana ada sebuah waktu, ada waktu yang sangat mustajab, yang mana Rasulullah SAW memerintahkan kita agar banyak berdoa di waktu tersebut. Terlebih lagi kita hari ini sedang berpuasa, yang mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak akan pernah tertolak, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sebutkan yang pertama, as-shaimu hatta yuftir. Yang pertama adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka dari itu perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.